Bapak Ibu sekalian, sedikit sharing bagaimana membuat form di Office 365 ya. Bagi yang belum terbiasa, ada kesamaan dengan Google Form sebenarnya. Secara teknis ya, pembuatan mirip-mirip gitu, walaupun ada beberapa hal yang berbeda. Oke, kita akan mulai saja. Tanpa panjang kata, kita langsung masuk ke Office 365 ya. Kalau sudah masuk ke akun 365-nya, kita pastikan sudah tampil seperti ini. Kemudian kita klik form. Ya, hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, di form ini ada dua pilihan. Oke. Ada new form, ada new quiz. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Dia beda, di Microsoft Form itu berbeda. Untuk formulir dan soal itu fiturnya dibedakan. Kalau kita membuat soal kan itu kan membutuhkan kunci jawaban. Tapi kita bikinnya pakai new form, ini pasti nggak bakal bisa kita berikan kunci jawaban gitu. Ya, kalau di new form ini khusus untuk format yang sifatnya tidak membutuhkan kunci jawaban. Cocok untuk digunakan buat formulir, kuesioner dan lain-lain yang semisal itu ya. Oke, kalau untuk soal kita pakai yang new quiz ya. New quiz ini bisa kita berikan kunci jawaban. Oke, ini judulnya SDT Al-Husnayain. Oke, kita add new. Add new ini ada beberapa pilihan. Ada choice, text, rating, date dan lain-lain di sini ya. Oke. Sementara kita abaikan dulu yang rating, date, liker dan lain-lainnya. Kita fokus di dua hal ini, choice dan text. Oke, choice dan text. Untuk choice ini fungsinya adalah membuat soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda. Oke, di sini kita pilih opsinya. Oh, ini kan mau pilihannya mau ada berapa, tinggal ditambahin add option aja ya. Kemudian tambahin lagi kita. Nah, kalau dia quiz bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Dia ada di sebelah kanan ya, ada settingan untuk memberikan kunci jawaban. Jawaban yang benar yang mana? Misalkan kita mau kunci jawaban yang benar yang ini ya. Ganti orang ketiga. Ini kita klik saja gitu. Nanti di siswa tanda ininya nggak akan muncul ya. Tanda ininya nggak akan muncul. Di sini juga di samping jawaban kita bisa berikan feedback gitu ya. Feedback jika mereka menjawabnya salah, jawaban Anda kurang tepat gitu ya. Atau mau dikasih keterangan bahwa ini misalkan ini adalah kata ganti orang pertama kan gitu ya, ini adalah kata ganti orang kedua dan seterusnya. Nah, kalau di question ya, pertanyaan, nanti akan muncul tanda ini versi pembuat ya, akan muncul tanda kunci jawabannya. Tapi kalau untuk versi siswa, kita lihatnya di mana? Di preview. Nah, preview ini adalah versi tampilan yang akan terlihat oleh siswa. Nah, di preview seperti ini tuh Bapak Ibu ya. Nah, kalau di preview nanti nggak akan muncul tanda checklistnya seperti itu.
Nah, ini tampilan komputer, ini tampilan untuk di laptop. Di handphone. Kita back ya, kita kembali. Kalau untuk yang teks, ini berarti soal yang berupa isian. Gitu ya, soal berupa isian. Ini Ibu Budi. Di mana Bapak Budi? Nah, kita misalkan ingin membuat soal isian, bisa kita kasih kunci jawaban di kantor, di masjid, di rumah, dan lain-lain. Tapi ini masalahnya nih Bapak Ibu nih, masalahnya kalau untuk soal isian ya kita harus memberikan prediksi jawaban yang benar-benar tepat. Karena misalkan si anak menjawab ejaannya salah saja, dia dianggap salah gitu. Huruf besar kecilnya itu juga akan mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi. Maka kalau untuk soal isian seperti ini, baiknya memang dikoreksi secara manual. Bagaimana cara koreksi secara manual? Oke, kita bisa lakukan itu pada saat di respon. Misalkan di preview ya, kita preview di sini. Kita coba isi tes di kantor ya, submit ya. Nah, nanti kita back dulu, sudah muncul responnya. Tuh, respon sudah muncul. Nah, kita kalau di post score berarti sudah difinalisasi nih nilainya nih. Jadi nilainya sudah fix kalau mau di post score. Tapi kalau kita mau review secara manual, kita review dulu nih, karena kita tadi ingin ngoreksi yang isian. Kita review answernya. Nah, kalau kita pengen koreksi secara manual, ini kita bisa untuk yang isian, kita bisa kasih nilai sendiri di situ ya. Jawabannya benar nih, salah-salah sedikit masih ditoleransi lah ya, kasih 5 poin seperti itu. Nah, itu untuk soal isian. Kita kembali ke questionnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, poinnya jangan lupa diisi ya. Kalau untuk soal ganda berapa, bebas lah ya, Bapak Ibu ini bisa atur sendiri gitu ya. Poinnya jangan lupa diisi. Kalau required ini sama seperti fungsi di Google Form ya. Dia kalau misalkan soalnya belum diisi, ada yang terlewat, tidak akan bisa disubmit gitu. Ya, kalau ini nggak di checklist atau tidak diaktifkan, dia kalaupun ada siswa yang tidak mengerjakan atau terlewat soalnya, masih bisa tersubmit. Kalau untuk multiple answer, jawaban banyak pilihan, ini kita aktifkan. Misalkan ya, ternyata kunci jawabannya ini ada 2 yang benar, yaitu misalkan si siswa menjawab beberapa opsi, dianggap benar. Ini kalau multiple answer. Kita umumnya kan nggak mengaktifkan ya, kita nonaktifkan saja multiple answernya. Nah, seandainya ini udah jadi nih, oh iya nih Bapak, bagaimana cara memasukkan biodata? Nah, untuk biodata, di sini kan belum ada biodata nih, nama siswa, kelas, dan sebagainya. Nah, kita klik di sini di judulnya, kita add new. Add new apa? Nah, add new apa nih? Add new choice. Bukan choice, maaf. Kita tambahin add new text, karena kan nama ya, nama siswa. Oke. Kemudian di sini tambahin answernya nggak usah ditulis ya, karena ini nggak butuh jawaban kan, nggak butuh kunci jawaban maksudnya gitu ya. Kelas. Oke. Sudah cukup itu. Nanti kita preview. Nah, ini tampilannya ya. Nama siswa, kelas, kemudian di sini ada soalnya.
Jadi ketika sudah selesai, ceritanya sudah selesai nih ya, membuat soal. Kemudian kita pengen bagikan, mana yang dibagikannya? Ya kita klik share saja. Nah, di sini ada beberapa pilihan, only people in my organization atau anyone. Kita umumnya pakai ini aja ya, anyone with the link. Ya biasanya yang kita sering pakai ini aja, anyone. Ini semua orang yang dapat linknya bisa ngisi soal dari kita. Kemudian sudah dipastikan ini kita pilih, kita copy, kemudian bisa kita langsung berikan kepada siswa menggunakan WhatsApp ataupun email. Kita bagikan di email. Oke, kita send. Oke, nanti kita sudah send, dia akan muncul soalnya. Ini dia. Jadi begitu saja. Ini untuk membuat soal. Kalau untuk membuat formulir, kuesioner, oke lagi, pastikan kita membuatnya memilih yang ini ya, new form, karena dia tidak membutuhkan kunci jawaban. Langkah-langkahnya mirip-mirip dengan yang tadi ya. Kuesioner. Oke. Pelatihan. Kita tambahkan choice ya. Kemudian kita mau kasih rating. Dan seterusnya nanti bisa diisi di sini ya, untuk membuat form ya. Ini untuk multiple choice, ini untuk teks isian bebas, nama, kemudian alamat dan lain-lain. Ini untuk rating ya, ini untuk tanggal lahir dan lain-lain, pakai ini biasanya. Kemudian ini kalau kita membutuhkan untuk mengupload berkas ya, foto, kakak, kemudian KTP, ini pakai file upload ya, file upload. Kalau sudah selesai membuat, kita cek ya di preview dulu, kita tes, kita berikan rating narasumber, misalkan ini submit. Oke, di submit kita lihat responnya masuk. Oke, ini bermanfaat sekali untuk membuat kuesioner, formulir dan sebagainya. Nah, setelah sudah jadi, kita share seperti tadi, kita copy. Sekali lagi kita pilih yang anyone with the link can respond, biar bisa dipakai orang umum gitu ya. Kita copy, kita bagikan ke email ataupun ke WhatsApp. Saya pakai email aja ya, seperti biasa. Paste, send. Oke, kita coba tes link yang sudah diberikan. Oke, masuk. Nanti bisa diisi oleh peserta didik kita ataupun orang tua dan lain-lain sebagainya, untuk aktivitas untuk masukan ke sekolah. Cakep banget nih, dipakai untuk membuat kuesioner. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.